Kita sama Islam juga beda. Emang kita sama Islam beda lalu kita musuhan? Kan tidak. Apalagi Katolik yang jelas-jelas kakak adik. Nah ini perlu saya kasih tahu dulu karena itu video-video pendek itu kan bahaya sekali. Saya langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Beberapa waktu yang lalu ada satu video. Sebenarnya video ini sudah lama sekali. Ini tanya jawab di ibadah kaum muda di gereja kami. Dan ada seorang penanya yang bertanya tentang bagaimana pacaran beda iman. Begitu. Lalu Bapak Pendeta Mel Atok sudah menanggapi. Video itu sudah lama, tapi hari-hari ini banyak channel-channel tertentu yang menanggapi video itu. Jadi lagi viral hari-hari ini. Dan mereka mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan Pak Pendeta Mel Atok di dalam video itu sesat. Nah ini kira-kira bagaimana untuk menanggapi hal ini? Siap. Jadi itu yang mungkin saya mulai dengan pendahuluan tadi. Boleh aja tuduh orang sesat. Tapi harus kasih tahu dia sesat di mana. Karena sesat itu menurut Tuhan Yesus, kembali ke Matius 22. Ayat 29 adalah kamu tidak ngerti kitab suci. Itu sesat ya. Kalau salah sejarah, salah sebut nama orang, mungkin itu kategori salah. Harus beda tuh sesat sama salah. Kalau sesat itu sudah berkaitan dengan pengertian yang salah tentang firman Allah atau doktrin-doktrin mendasar. Tapi setelah saya lihat tanggapan video itu juga saya bilang, apa benar saya salah? Sesat pasti buang lah, itu tidak ada urusan sama sesat di situ. Hanya orang-orang ini memang ngawur, asal bunyi dan kurang paham juga. Jadi semangat saja kayak saya bilang tadi. Tapi kalau apakah saya salah? Mari saya buktikan. Tolong siapkan videonya bagian per bagian, lalu kami akan tanggapi. Apakah di layar sini ada? Ya, oke, silakan. Bagian per bagian saya tanggap sebelumnya ya sebelum saya tanggapi. Ya ini sebenarnya bagi saya ya, kalau saya sama teman-teman Katolik itu sangat baik. Sampai hari ini teman-teman Katolik banyak banget yang dukung pelayanan saya. Di barisan belakang saya itu ada orang-orang Katolik luar biasa yang menopang, mendukung, mensupport pelayanan pemberitaan Injil yang saya lakukan. Itu yang pertama Anda harus tahu. Ya. Lalu keluarga besar saya Katolik semua dan saya memang mantan Katolik dan punya cerita sendiri karena Tuhan panggil khusus saya jadi pendeta. Lalu seperti yang Pastor Angki bilang tadi, ini video lama. Harusnya kalau mau angkat video baru itu waktu saya di Israel dong. Saya di rumah Ibu Maria di Nazaret terbaru tahun 2000. Tahun berapa? Tahun lalu apa tahun ini? Tahun lalu ya, 2022 itu saya di Nazaret. Lagi viralnya video Daniel Mananta. Di situ jelas-jelas saya bela Katolik. Kok yang saya bela Katolik Anda tidak viralkan? Bagaimana sih? Bagian ada sedikit beda, saya beda pun beda yang wajar, beda yang tidak bisa dihindari. Kita sama Islam juga beda. Emang kita sama Islam beda lalu kita musuhan? Kan tidak. Apalagi Katolik yang jelas-jelas kakak adik. Nah ini perlu saya kasih tahu dulu karena itu video-video pendek itu kan bahaya sekali. Kalau orang cerdas tidak mungkin terprovokasi. Tapi kalau yang hau-hau itu bukan bahasa Yunani, bukan Ibrani. Itu bahasa Kupang bagi orang yang malas berpikir gitu loh. Asal main comot aja, main telan aja, main respon aja. Kayak begitu. Nah kalau yang cerdas gak bakalan respon channel asal bunyi kayak gini. Channel sampah menurut saya. Tapi sekali lagi sampah itu akan kita daur ulang malam ini. Ya. Jadi itu informasi ya. Kenapa saya bela Katolik sampai Romo-Romo saja bela saya. Dukung senang dengan komentar saya. Di channel Romo siapa? Alphonse atau siapa tuh? Dia pasang foto saya sama Pendeta Esther Soru. Pang saya ketemu Pendeta Esther bilang, saya di apa Pak dipuji. Oh gitu katanya. Berarti tolong dong sekali-sekali posting yang Pak Mel Atok dukung Katolik. Masa yang beda-beda begini? Sudah beda lagi, beda yang faktual, beda yang benar-benar sesuai apa yang terjadi. Anda sebarkan seolah-olah sesat. Anda ngawur besar. Mari kita lihat video bagian per bagian ya.
Silakan. Silakan. Memang Katolik dan Protestan ini sama-sama Kristen. Yang satu Kristen Katolik, yang satu Kristen Protestan. Awalnya cuma satu. Kalau kita belajar sejarah, tidak ada Katolik, tidak ada Protestan. Ya. Tapi pada tahun 1517, ketika Martin Luther dan teman-teman membuat satu gerakan reformasi, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Sang Reformator, yang kemudian membawa perubahan, lalu dari situ lahirlah Protestan. Makanya 2017 saja saya ingat Protestan umur yang ke 500 tahun, 5 abad Protestan ada. Sebelumnya tidak ada Protestan. Ya, dari sejak gereja hadir di hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya, di mana ayat 14 sampai ayat 40 Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang bertobat memberi diri dibaptis. Itulah gereja pertama. Itu tidak ada denominasi gereja Katolik, Protestan, apalagi karismatik, Pentakosta, itu tidak ada. Memang seiring berjalannya waktu mulai ada perbedaan seperti yang saya singgung tadi ya. Dan Martin Luther melakukan protes yang sangat luar biasa. Ada 95 dalil. Dan 95 dalil itu diringkas menjadi 5 sola. Sobat Katolikku hebat, jangan terpengaruh dengan penjelasan Pak Pendeta ini. Hahaha, beliau harus belajar sejarah dengan benar dan mengajarkan dengan jujur. Dia sudah membuat manipulasi terhadap jemaatnya dan para pendengar di medsos. Mengapa kami katakan demikian? Karena penjelasannya yang sesat. Menurutnya pada awal semua masih satu, yakni Kristen. Jadi orang-orang yang dibaptis saat Pentakosta itu adalah orang Kristen, belum ada Katolik, Protestan, karismatik dan lain-lain. Semua masih satu. Pak Pendeta menjelaskan, seakan-akan Katolik baru ada saat munculnya Protestan, pada masa reformasi Martin Luther tahun 1500. Iya, oke. Ya, kembali ke saya tanggapi nanti baru lanjut ya. Siap. Oke, saya tanggapi dulu. Inilah menurut saya channel sampah ini. Dia pakai kata terakhir yang kita kasih stop itu, Pendeta Mel Atok seakan-akan mengatakan Katolik baru lahir pada hari reformasi. Kalimat kamu bilang Pendeta Mel Atok seakan-akan berarti kamu juga menebak-nebak. Kamu menerka-nerka, kamu yang manipulasi, kamu penipu. Lalu apa yang salah dengan pernyataan saya bahwa sejak awal itu hanya ada Kristen, belum ada Katolik? Belum ada. Saya bisa buktikan dengan kitab suci maupun sejarah. Bahkan saya bisa pakai sumber dari Katolik sendiri. Jadi orang ini udah begitu tanpa wajah lagi. Cuma pakai tulisan baru hahaha. Kalau tidak ada yang tanggapi dia pikir dia hebat. Padahal ini penipu berat ini orang nih. Ini orang jahat nih. Ini channel asal bunyi dan adu domba. Makanya saya bilang kalau orang cerdas gak bakalan percaya orang bodoh begini. Saya anggap dia bodoh. Kenapa? Dari awal memang tidak ada istilah Katolik. Hari Pentakosta itu lahir hanya ada gereja, tidak ada. Istilah Kristen saja baru pertama muncul di Antioquia dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Ya, di situ istilah Kristen pertama kali muncul kan. Coba tunjukkan ayatnya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Iya, bahkan waktu gereja lahir itu belum ada istilah Kristen. Pertama kalinya di sini. Dalam video itu jelas saya tarik dari sejarah gereja lahir. Kapan gereja lahir? Hari Pentakosta. Yang hari Minggu ini kita rayakan secara universal di seluruh dunia. Memperingati Pentakosta. Apa yang salah dengan pernyataan saya? Tidak ada. Memang belum ada Katolik. Istilah Katolik sendiri sebenarnya
dia muncul di ayat berikut. Tunjukkan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Ingat lo ya, hari Pentakosta itu Kisah pasal 2. Jelas belum ada. Dia yang buta sejarah. Nanti di Kisah pasal 9 ayat 31 baru istilah Katolik di situ pertama kali muncul. Tunjukkan, baca dulu ayatnya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di mana kata Katoliknya? Garis bawahi kata selama beberapa waktu jemaat di seluruh. Kata seluruh itu saudara-saudara, dia dari kata Yunani kata holos. Kata holos itu dia punya arti, bunyi lain adalah katolikos. Katolikos itu artinya menyeluruh, universal, umum. Dan ini menyatakan tentang kesatuan gereja, bukan organisasi gereja. Nah, jadi kalau lu ngomong sejarah, lu jangan pikir lu yang paling tahu sejarah. Udah gitu lu kasih, lu tipu, kau yang tipu, bukan saya, kamu yang tipu. Saya ini terlalu sibuk, belum ada waktu tanggapi channel-channel sampah kayak kau begini. Kau yang penipu. Dari mana kau bilang gereja pertama itu bernama gereja Katolik? Kata menyeluruh di Kisah 9 ayat 31 ini istilah untuk semua orang Kristen itu bersatu, bukan satu organisasi. Oh, resmi gereja Katolik. Itu nanti ke depan. Saya akan buktikan dengan data malam ini, ya. Jadi kata holos atau katolikos, kalau kami di Protestan bilang gereja yang kudus dan am. Nah, itu pengertiannya sama tuh. Universal, umum. Katolik, katolikos. Katolikos pertama-tama bukan bicara agama tertentu. Nah, kalau katolikos dalam artian ini, saya katolikos. Saya gereja yang kudus dan am. Semua gereja denominasi apapun kalau belajar arti kata ini secara mendalam dari istilah Yunani berdasarkan ayat ini, maka kita semua katolikos. Tapi bukan Katolik dalam arti organisasi gereja dengan satu sistem dan tata cara yang seperti sekarang ini, Pak. Atau Bu, atau siapapun kau. Karena kau tanpa muka, tanpa jenis kelamin. Kan gitu. Oh, berani banget ngomong saya sesat. Lalu kau putar balik video saya. Padahal kau ngaurnya minta ampun. Saya ngomong sejarah apa adanya. Dari video itu mana ada saya bilang Katolik lahir pada reformasi. Tidak. Saya menyadari bahwa Katolik tidak lahir pada reformasi. Yang lahir pada reformasi itu Protestan. Ya, dan reformatornya adalah Martin Luther dan kawan-kawan. Dari situ saja ketahuan secara implisit Martin Luther memang Katolik. Itu anak-anak SD pun tahu. Jadi jangan bilang saya bilang Martin Luther bukan Katolik. Saya aja mantan Katolik, apalagi Martin Luther tahun itu. Kan begitu. Nah, jadi ini parah sekali Anda punya pemaparan sejarah dengan ketawa ditutup. Hahaha. Itu apa maksudmu? Hahaha. Saya bilang ini bukan saya marah. Saya ini memang kalau respon begitu. Apa yang di otak kan keluar jadi harus cepat. Kalau saya tahan saya lupa. Kan begitu. Nah, kau tahu tidak? Istilah ini kemudian mulai dimunculkan pertama oleh siapa? Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes. Dari mana saya tahu ini? Jarak Polikarpus dan hari Pentakosta jauh loh. Jadi jelas awal tidak ada gereja Katolik. Awal tuh hanya ada orang percaya. That's it. Ya. Mari tunjukkan dulu. Saya pakai data ini dari Katolik. Ini ada sumbernya. Ini sumber yang saya pakai ini. Kalau Anda orang Katolik sejati, harusnya kau tahu sumber ini. Saya nggak usah deh pakai Protestan. Lu ngaku Katolik, tapi lu nggak tahu sumber. Ini sumbernya lihat, katolisitas.org. Sejak kapan gereja disebut gereja Katolik? Pak Angki baca setelah ini. Istilah Katolik merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal. Yaitu sejak zaman Santo Polikarpus, murid Rasul Yohanes, untuk menggambarkan iman Kristiani. Ya.
Iman Kristiani, dan ini lihat ya, saudara lihat ini data jelas disarikan dari New Catholic Encyclopedia buku ketiga, The Catholic University of America Washington DC, copyright 1967, lengkap data di situ. Kalau kau ngomong pakai data, lu asal-asal tanggapi orang lu. Channel abal-abal kayak begini mesti cuci sampai bersih, gitu. Nah ini baru awal nih, nanti abad kedua baru dia resmi istilah itu. Jadi dari awal tidak ada. Perhatikan, ini dari sumber link orang-orang Katolik ya. Kau kalau Katolik sejati harusnya kau tahu ini. Perhatikan. Namun nama gereja Katolik baru resmi digunakan pada awal abad kedua. Nah, tahun 107. Ketika Santo Ignatius dari Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna 8 untuk menyatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan Yesus Kristus. Nah itu sejarahnya. Jadi kalau video saya bilang dari Pentakosta belum ada, salahnya di mana bro? Gitu ya, berarti yang manipulasi bukan saya. Kau yang manipulasi. Manipulasi apa lagi yang dia buat? Lanjut dulu. Video tadi. Ini kita cuci sampai bersih baru kita pulang. 17. Ya. Sebelumnya tidak ada Katolik. Hahaha. Jelas-jelas ini penipuan dan manipulasi sejarah. Kalau ingin buat penipuan terhadap jemaat, baiknya secara tertutup karena disiarkan seperti ini. Namanya pembohongan publik, tapi juga tidak semua pendengar buta sejarah gereja. Mengapa kami katakan demikian? Tolong jawab dengan jujur, tahukah Bapak, siapa itu Martin Luther? Entah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, banyak pemimpin gereja reformasi mengajarkan jemaatnya secara tertutup dan tidak jujur. Ini contoh kecil. Banyak jemaat Protestan tidak tahu bahwa Martin Luther adalah seorang mantan pastor Katolik asal Jerman dari tarekat Ordo Agustinian, pengikut Santo Agustinus yang adalah juga seorang Katolik. Itu berarti bahwa sebelum munculnya Protestan, Katolik sudah ada lebih dahulu, karena Martin Luther sendiri adalah anggota gereja Katolik, bahkan dia adalah seorang pastor Katolik. Sampai di situ. Jadi, stop. Jadi apa? Ya, itu sudah saya jelaskan dahulu. Di video itu tidak ada indikasi saya bilang Martin Luther bukan Katolik. Dari dia melakukan reformasi, saya ketahuan dia orang dalam. Itu aja orang cerdas sudah paham. Lalu kau bilang orang Kristen Protestan tidak tahu bahwa Martin Luther orang Katolik, kau sembarang aja. Kita tahu semua itu sejarah. Anak-anak muda semua tahu, kalau yang belajar pasti tahu. Nah, siapa yang manipulasi? Kau yang manipulasi. Kecuali ada data eksplisit di dalam video saya itu atau rekaman eksplisit saya mengatakan Martin Luther itu bukan orang Katolik. Mana ada itu? Secara jelas dia melakukan reformasi, berarti dia orang dalam. Berarti dia memang orang Katolik. Tidak ada yang persoalkan itu. Hanya memang pada waktu video kami buat itu urusan dengan anak muda, kami tidak buka sejarah detail-detail. Karena mereka juga sudah tahu. Hahaha. Begitu. Lalu kelihatan ya Anda ini berbahaya bagi kita semua. Anda kemudian ternyata bukan menuduh saya saja. Anda mulai menuduh gereja Protestan telah melakukan pembohongan selama ini. Salah. Kami memaafkan kamu deh. Kami tidak anggap kamu yang gimana-gimana. Biasa aja buat kami. Tetapi kau yang ternyata ini Mel Atok ini hanya satu pemicu aja. Kau serang lingkup gereja secara besar. Ini orang kacau nih, makanya dia tidak berani kasih tunjuk muka. Beda dengan kami yang muka kami sampai kumis-kumis kami itu orang hafal semua. Mana putih, mana hitam semua tahu. Kau sembunyi dan kau punya video nih berbahaya buat persaudaraan kita Katolik Protestan. Beda bukan berarti nggak bersaudara. Beda bukan berarti kita tidak bisa saling mendukung. Dari mana? Kecuali video saya bilang, ayo musuhi. Tapi dari gaya kau ini, kelihatan kamu nih barisan sakit hati yang menyembunyikan wajahmu. Kapan-kapan kasih tunjuk wajahmu, kita dua zoom bareng deh. Supaya lebih terang benderang. Tutup muka lagi salah tuduh-tuduh bohong. Next. Apa lagi dia omong di sini? Pengajaran Pak Pendeta tidak benar, alias ada pembohongan publik dan terbantahkan. Kami ulangi, pembohongan publik serta manipulasi fakta sejarah gereja demi propaganda Protestan. Sebuah strategi yang sudah lama dipakai gereja reformasi Protestan untuk menambah anggota jemaatnya. Sampai di situ. Anda lihat ini kan? Dia ternyata bukan serang pendeta Mel Atok saja. Dia bilang ini strategi gereja Protestan.
Jadi Mel Atok ini satu nama aja. Saya lihat di channelnya dia, saya sudah lihat channelnya itu sudah disebutkan. Bikin apa promosi channel kau? Subscriber baru 3.000 kau bikin cari hal dengan saya. Gini, dengar. Anda lihat di channelnya itu ada juga dia tanggapi Pak Esra, dia tanggapi Pak Gilbert, Josia Tewu. Kebetulan minta maaf pas saya viral. Kasusnya sama. Lalu dalam video ini dia bilang ini sudah trik metodenya gereja Protestan selama ini. Berarti bukan masalah sayanya. Berarti komentar kayak saya itu bukan baru Mel Atok seorang muncul, enggak. Itu sejak Martin Luther sampai ini hari. Dari 31 Oktober 1517 sampai hari ini. Nah itu tak terbantahkan. Kamu punya nih yang kacau. Kamu bilang pembohongan, manipulasi tak terbantahkan apa? Gampang banget saya bantah. Tak terbantahkan apa? Apalagi dia bilang? Jadi, yang benar adalah gereja Katolik sudah ada sejak awal kekristenan. Bahkan satu-satunya gereja yang didirikan langsung oleh Yesus adalah gereja Katolik. Ya, kalau saudara-saudara kita dari tahan. Ya, kami tidak pungkiri kalau Katolik ada, ya sesuai dengan pemaparan saya di awal tadi, istilah Katolikos di Kisah 9 ayat 31. Tapi ingat, itu bukan organisasi Pak. Itu kita semua, saya juga Katolikos. Sampai hari ini, sampai saya mati, saya Katolikos. Gereja yang kudus dan am, gereja yang umum, universal. Universal dalam artian tidak pandang suku, tidak pandang latar belakang bahasa, budaya dan lain sebagainya. Dan satu lagi Pak, satu lagi supaya kau paham tentang istilah Katolikos itu atau kata holos. Katolikos itu menyeluruh, universal dalam pengajaran Pak. Dasarnya harus kitab suci. Nah, kalau gereja yang satu sudah tidak pakai kitab suci tapi pakai dasar yang lain masih pertahankan kitab suci, istilah Katolikos itu jadi bubar Pak. Kau kalau pakai istilah Katolikos konsisten dong, menyeluruh tapi fondasinya sola scriptura, hanya Alkitab, tidak ada yang lain. Jadi siapa yang manipulasi? Bukan saya, kau. Siapa yang data abal-abal? Bukan saya, kamu. Begitu. Next video yang lain. Masih ada video yang perlu saya tanggapi lagi, silakan. Kalau saudara-saudara kita dari Katolik kan, kalau mau doa ke Yesus, tinggal di Ibu Maria dulu. Nah kita tidak percaya itu. Kita sangat menghormati Ibu Maria dalam artian dia seorang perempuan teladan. Tapi pengantara kepada Kristus, kepada Bapa cuma satu, tidak boleh ada yang lain. Anda lihat di layar depan 1 Timotius pasal 2 ayat 5 mengatakan demikian. Perhatikan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kalau Pak Pendeta tidak mengerti pandangan gereja Katolik tentang Bunda Maria, posisi dan peran Bunda Maria dalam gereja Katolik, alangkah bijaknya jangan sekali-kali membuat pernyataan yang salah tentang Maria dalam gereja Katolik. Apa yang Bapak jelaskan tentang Maria dalam video Bapak salah besar. Hati-hati jangan membuat ajaran sesat dan menyesatkan orang. Memang Bapak tidak rasional, mengimani Yesus secara buta saja, lalu menuduh Katolik tidak berdoa langsung kepada Yesus melainkan harus melalui Bunda Maria. Menuduh Katolik menggeser posisi Yesus sebagai satu-satunya perantara dengan menjadikan Maria sebagai perantara kepada Allah Bapa. Apakah pendeta ini tidak tahu bahwa dalam gereja Katolik, Bunda Maria adalah pendoa bagi umat Katolik? Umat Katolik meminta bantuan doa Bunda Maria layaknya seorang anak minta doa ibunya, seperti seorang jemaat Protestan yang meminta bantuan doa seorang pendeta untuk sebuah pergumulan hidupnya. Tentang Bunda Maria, Konsili Vatikan II mengajarkan demikian. Karena pahala puteranya ia ditebus secara lebih unggul, serta dipersatukan dengannya dalam ikatan yang erat dan tidak terputuskan. Ia dianugerahi kurnia serta martabat yang amat luhur, yakni menjadi Bunda Putra Allah, maka juga menjadi puteri Bapa yang terkasih dan kenisah Roh Kudus. Karena anugerah rahmat yang sangat istimewa itu ia jauh lebih unggul dari semua makhluk lainnya, baik di sorga maupun di bumi. Lumen Gentium, 53. Pengantara kita hanya ada satu,
menurut sabda Rasul, sebab Allah itu esa, dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. 1 Timotius pasal 2, ayat 5-6. Adapun peran keibuan Maria terhadap umat manusia sedikit pun tidak menyuramkan atau mengurangi pengantaraan Kristus yang tunggal itu, melainkan justru menunjukkan kekuatannya. Sebab segala pengaruh Santa Perawan yang menyelamatkan manusia tidak berasal dari suatu keharusan objektif, melainkan dari kebaikan ilahi. Pengaruh tersebut mengalir dari kelimpahan pahala Kristus, bertumpu pada pengantaraannya, sama sekali tergantung daripadanya, dan menimba segala kekuatannya daripadanya. Pengaruh itu sama sekali tidak merintangi persatuan langsung kaum beriman dengan Kristus, melainkan justru mendukungnya. Lumen Gentium 60. Sebab tiada makhluk satupun yang pernah dapat disejajarkan dengan sabda yang menjelma dan penebus kita Yesus Kristus. Lumen Gentium 62. Tidak tahukan Pak Pendeta, bahwa Katolik setia dan konsisten ikuti pesan Yesus di malam perjamuan terakhir, yakni setiap minggu bahkan setiap hari, umat Katolik membuat penyembahan tertinggi kepada Allah dalam diri Yesus Kristus lewat Ekaristi. Ekaristi, salve dan adorasi adalah penyembahan tertinggi kepada pribadi Yesus Kristus. Karena Kristuslah yang hadir dalam Ekaristi, dan karena dalam Ekaristi kita dapat bersatu dengan Kristus Tuhan kita. Katekismus mengajarkan, Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gereja serta karya keselamatan terarahkan kepadanya. Iya, sebab sampai di situ. Iya, soal yang lain-lain itu tidak ada urusan dengan video saya ya. Ulang. Sudah bisa didengar saya? Oke, untuk video berikut soal yang lain-lain itu tidak ada urusan. Kan tanggapi video saya. Video saya itu jelas kalau kami doa hanya kalau mau ke Bapa hanya lewat Yesus. Cukup, titik. Ya toh, ini video saya begitu loh ya. Tapi kalau orang Katolik kan ada saatnya berdoa. Ya ini urusan saudara, tidak ada masalah. Saya hanya mempertegaskan kita berbeda. Tidak ada penghinaan di sana. Dan kamu menuduh bahwa apa yang saya katakan itu sesat. Sekarang saya buktikan. Apakah saya mengatakan bahwa saudara-saudara berdoa lewat perantaraan Ibu Maria itu salah? Kan saya bilang begitu di video kan. Kalau kami 1 Timotius 2 ayat 5. Ya toh? 1 Timotius 2 ayat 5 itu dengan jelas. Seperti yang Anda kutip juga sempat singgung dalam komentarmu panjang lebar. Yang sebenarnya tidak ada urusan dengan saya di situ. Tapi kau putar terlalu jauh. Nah, dengar. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, perhatikan. Kalau kamu nonton ya. Atau kalian semua yang sudah dibodohi oleh channel ini. Kalian perlu dengar nih, saya kasih keterangan. Dengan bukti data. Saya main data. Dengar. Saya, kan hanya di video itu saya bilang. Anak-anak yang dengar saya waktu itu, saya tidak mau mereka nikah dengan Katolik. Sampai kapanpun saya tidak mau. Apakah kita bermusuhan? Tidak. Tapi untuk pacaran nikah saya akan larang terus. Saya bukan tipe pendeta abu-abu yang tidak berani ngomong. Saya ngomong. Tapi ingat, perbedaan bukan berarti kita bermusuhan. Kalau kita bertetangga masa kita musuh. Ada teman orang Katolik susah, kita bantu duluan. Tapi untuk urusan menikah tidak bisa. Karena sekalipun ada kesamaan, tapi ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Begitu. Saya punya beban membimbing anak-anak muda di tempat saya atau di mana saja. Kamu juga punya beban untuk kepentingan kamu. Saya punya beban untuk kepentingan saya. Tapi kalau kamu mau tanggapi saya, fair dong. Saya bilang jelas dalam video itu ya. Kamu menuduh di dalam thumbnail, salah satu thumbnail YouTube kamu yang lagi viral itu. Kira-kira begini, itu thumbnail yang beta foto adat sabut. Nah, coba kalian lihat. Dia bilang begini. Nah, ini yang kedua nih yang dia persoalkan. Bunda Maria gantikan posisi Yesus. Nah, ini kamu berdusta. Saya tidak ngomong begitu. Saya bilang kalau kami ke Bapa langsung Yesus. Kalau kalian dari Bunda Maria ke Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang saya ngomong ini. Saudara, dalam komentarmu saja kan kalian ajak berdoa, minta tolong Bunda Maria. Kan itu pandangan kalian, silahkan. Kami tidak. Kalau kami minta pandangan pendeta, karena pendetanya masih hidup. Kalau pendetanya sudah mati, kami tidak minta pandangan, minta bantuan opa majelis, yang majelis 2 periode yang tidak sentuh minuman keras sekalipun. Kami tidak akan minta bantuannya. Kalau kalian kan boleh, ya sudah. Saya jelaskan ke anak-anak kami tidak.
itu kawan-kawan kita Katolik kayak begitu. Menghargai aja. Tapi kita tidak pakai cara mereka. Mereka juga mungkin tidak senang dengan atau tidak setuju dengan cara kita kan. Apa yang salah di situ? Masa saya sembunyikan perbedaan ini sedangkan saya tugasnya mengajar? Saya punya beban, saya hidup melayani, saya mengajar. Mengajar tuh memotivasi orang belajar, menginformasikan apa yang mereka belum tahu menjadi tahu supaya ngerti. Kan gitu. So, apa yang salah di situ? Kesannya masalah banget, tidak ada masalah. Kita dengan Islam juga beda. Islam bilang Yesus Nabi, saya bilang Yesus Tuhan. Saya terus buktikan di gereja ini Yesus Tuhan. Supaya ketika ada orang Islam mempengaruhi bahwa Yesus Nabi, nggak akan masuk. Anak-anak saya tetap kuat. Begitu juga sudut pandang kita Katolik dan Protestan soal Ibu Maria. 1 Timotius 2 ayat 5 itu final. Untuk ke Bapa cuma lewat Yesus. Kalau minta dukungan pendeta itu beda. Itu bicara tentang tubuh Kristus yang saling menguatkan. Tapi kami tidak minta jasa siapapun yang sudah meninggal untuk dukung kami dalam doa. Lalu supaya Anda tahu, dari awal saya sudah bilang, saya kan dari Katolik. Saudara-saudara saya dari Katolik. Jadi saya tahu, saya ngomong itu tidak asal bunyi. Bahwa memang ada doa di mana kita berdoa itu ya. Dalam novena 3 Salam Maria itu kan doanya jelas. Dimulai dari ada tanda salib dan seterusnya. Lalu ada pengakuan iman atau syahadat. Seperti kami pengakuan iman rasuli. Lalu doa Bapa kami. Lalu ada doa tobat. Setelah itu ada doa untuk Maria itu. Nah, supaya saya jangan kelihatan asal bunyi seperti kau, saya kasih tunjuk nih. Sumber-sumber saya ambil. Tunjukkan dulu yang itu doa novena. Sumber-sumbernya dulu Pak Demsi. Nah, ini saya copy dari sini. Nanti baru saya tunjukkan isi doanya. Apakah saya yang fitnah? Saya angkat data yang benar atau kau yang fitnah saya? Doa novena 3 Salam Maria. Ini ada di media sosial. Kita juga belajar. Sekedar tahu. Oh ternyata Katolik kayak begini. Ya sudah, itulah Katolik gitu loh. Ya, selain ini saya, supaya kamu jangan pikir saya fitnah, ya, kau baca sendiri, saya malas baca sendiri di situ. Nah, tambah satu lagi. Nah, di sini kalau Anda klik, Anda akan temukan tuh doa. Saya langsung aja kepada doanya ya. Doa bahwa apa yang saya omong tuh bukan sembarang. Kau jangan bilang saya tuduh-tuduh, kata menuduh tuh orang tidak melakukan, tapi saya bilang oh dia lakukan. Contoh, mereka tidak doa minta tolong Ibu Maria lapor ke Tuhan Yesus. Tapi saya Mel Atok yang kemarin, anak kemarin ini baru muncul nih. Nuduh-nuduh. Nah itu baru pas. Kau bilang saya tuduh-tuduh sesat. Saya ngomong dasarnya ada kok. Masa kau orang Katolik kau beri komentar kepada saya. Kau lupa bahwa ada doa novena 3 Salam Maria ini. Berarti saya tidak fitnah. Ini memang fakta ada toh. Di link-link itu ada toh. Lalu saya tuduhnya di mana? Kau punya tema dan kau punya isi kacau balau semua. Saya curiga otakmu terbolak-balik juga. Kau bisa tema dengan isi-isi lain semua loh. Kacau ini orang nih. Baru kayak pintar sekali kau. Baca dulu ini doa kakak. Doa novena 3 Salam Maria adalah doa khusus yang dipercaya tak pernah gagal untuk dikabulkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Doa ini dilakukan secara terus-menerus pada jam yang sama setiap harinya. Dan kita haruslah bersungguh-sungguh untuk bisa melakukannya. Doanya bilang apa? Dia punya isi doa lah. Mulai jangan di situ KDM ya. Tunggu saya lihat dulu ya. Di setiap permohonan. Betul, silakan. Setiap permohonan yang dikabulkan melalui ibadat doa novena 3 Salam Maria haruslah diwartakan kepada orang lain. Agar orang lain juga bisa mengamalkan doa khusus yang meminta perantaraan Bunda Maria ini. Dan merasakan betapa ampuhnya doa novena 3 Salam Maria. Setuju saya muka dulu. Begini bro, setuju dulu baru saya berlanjut lagi Pak DMC. Begini, itu saya ngomong apa? Jelas kok anak doa itu kan. Bahkan dalam catatan itu bilang harus diwartakan kepada semua orang. Supaya siapa mau pakai itu doa silakan pakai. Kan begitu. Berarti itu untuk umum. Kita juga baca. Oh ada ternyata. Lalu saya omonglah jelaskan kepada anak-anak saya. Lalu sesatnya di mana? Informasi yang salah di mana?
Lanjut dulu tentang doanya. Doanya bilang begini. Ini isi doanya, penggalan. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Itu jelas-jelas berdoa kepada Bunda Maria. Kembali dulu, orang mengerti bahasa Indonesia juga tahu ini doa toh. Kembali ke tadi dulu, yang tadi dibaca Bunda Maria. Bunda Maria artinya ngomong ke Ibu Maria. Itulah saudara-saudara Katolik. Kami tidak. Karena kami tidak diajarkan pengertian kami. Pengantara Esa itu artinya tidak ada yang lain. Kalau saudara bilang Esa, tapi ternyata prakteknya kepada Bunda Maria juga. Nah, saya tidak ngerti definisi Esa itu apa menurut Anda. Ya sudahlah, terserah Anda kan. Saya jelaskan perbedaan ini secara tegas kepada orang-orang yang saya gembalakan. Ya, next lagi doanya bilang apa? Dengan sangat aku memohon pertolonganmu dalam kesulitan ini. Jangan hendaknya engkau meninggalkan aku, sebab aku yakin engkau dapat menolong. Meskipun dalam perkara yang sulit, yang tidak ada harapannya, engkau tetap menjadi perantara bagi putramu. Engkau tetap jadi perantara bagi putramu. Lalu saya omong itu salah di mana? Saya kasih tahu bilang memang doa Katolik ada perantara Bunda Maria ke Tuhan Yesus. Salahnya di mana? Tambah lagi. Baik keluhuran Tuhan dan penghormatanku kepadamu maupun keselamatan jiwaku akan bertambah seandainya engkau sudi menyampaikan segala permohonanku ini kepada putramu. Nah, berarti Anda tuduh bilang saya tuduh, ternyata Anda yang menuduh. Ya, Anda bilang saya sesat, ternyata hanya Tuhan yang tahu. Memang begitu di kalangan orang gila, orang waras yang dianggap gila. Jadi saya ngerti kalau kau tuduh saya dengan tutup selalu hahaha, saya mengerti itu semua ya. Aduh, jadi jelas ya, saya tidak fitnah ya. Kawan-kawan yang Katolik itu memang doanya orang Katolik. Kami tidak melakukan itu, tapi orang Katolik kalau melakukan ya terserah. Tapi saya harus jaga anak-anak saya. Jangan, kita tidak doa begitu. Kita cukup dalam nama Yesus menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Gitu aja kami. Tak usah lewat sapa-sapa. Lalu salahnya di mana? Oke, video lanjut lah. Video yang lain lah. Yang tadi dia terlalu terputar-terputar. Saya tidak, esensinya tidak cocok dengan video saya. Kalau komentar putar sana putar sini. Kita percaya kanonisasi pertama 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Deuterokanonika artinya kanonisasi kedua. Kita tidak terima yang kedua. Kenapa? Kenapa tidak terima? Ada prinsip-prinsip pengajaran. Saya mesti ngomong ini, saudara Katolik dengar, ini bukan penistaan, bukan. Ini betul, ini faktanya, tidak ada masalah. Ini tidak ada kita hakimi Katolik, tidak. Ini fakta sejarah. Kita tidak terima itu surat Makabe yang di dalamnya ada beberapa keterangan, misalnya bisa selamat karena berbuat baik kepada orang tua. Lalu ada doa kepada arwah. Nah, ini kita tidak terima. Penjelasan kanonisasi Alkitab memang memiliki sejarah panjang, tapi pada kesempatan ini kami hanya menyajikan secara singkat untuk menjawab tuduhan Pendeta Atok bahwa Gereja Katolik menambahkan jumlah kitab dalam Alkitab. Alkitab Katolik berjumlah 73 kitab dan Alkitab Protestan berjumlah 66 kitab. Sebelum memastikan siapa yang menambahkan atau siapa yang mengurangi, baiknya kita menyimak secara rasional pertanyaan dan penjelasan berikut ini. Siapa yang menetapkan kanonisasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab-kitab yang berasal dari inspirasi ilahi? Kita tahu bahwa Alkitab tidak jatuh dari langit, jadi dari mana kita tahu bahwa kita bisa percaya kepada setiap kitab-kitab tersebut? Berbagai uskup membuat daftar kitab-kitab yang diakui sebagai inspirasi ilahi. Itu saja kak, pendek sekali. Begini, abang tanpa wajah. Abang ini, ya, dengar lo bang ya, asik. Jadi gini, bro, dari komentar Anda juga sudah lihat, tak terhindarkan itu. Kita 66. Saudara kakak kita, kan kita adik toh, kakak 73. Ada namanya Deuterokanonika, ada yang namanya Protokanonika. Protokanonika itu kanonisasi pertama, itulah 66 itu. Deutero artinya yang kedua kan.
Nah, memang kita sama-sama beresiko nih bro. Karena Tuhan Yesus bilang jangan coba-coba tambah atau kurangi. Kita sama-sama beresiko. Ya, kalau merujuk kepada Wahyu 22 ya, ayat 18 kah? Aduh, saya salah lagi coba. Oh iya betul Pak Angki, tolong baca dulu. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, dua ayat ini sangat bagus ya. Berkaitan dengan kita ini kan satu dulu toh. Tapi sekarang buktinya kita Protestan 66, saudara punya 73. Oke. Lalu kembali kepada Wahyu 22 ayat 18-19, kita sama-sama berisiko nih. Yang tambah maupun kasih kurang sama-sama kenaan. Kan begitu. Makanya saya bilang anggapan, karena Anda pakai menuduh tuh. Anggapan itu juga tidak bisa dihindari. Buktinya ketika engkau tanggapi video saya saja engkau bilang. Kalau ada yang menganggap mengurangi dan menambahi harus rentet panjang-panjang. Berarti anggapan tentang anggapan Protestan, oh mungkin Katolik yang tambah, atau Katolik bilang mungkin Protestan yang kurangi, itu tidak bisa dihindari karena faktanya kita awal sama kok sekarang beda. Sekarang siapa yang tambah, siapa yang kurang, ya nanti kita pertanggungjawabkan di pengadilan akhir. Oke? Tetapi minimal saya kasih alasan dulu melalui tanggapan ini kenapa kami tidak bisa terima. Sebenarnya saudara yang mau belajar klik aja di Google 4 alasan kenapa Protestan tolak deuterokanonika. Langsung keluar di situ. Salah satunya ini, bahwa di dalam kitab-kitab itu, misalnya dalam kitab yang saya akan tayangkan misalnya, saya bilang kan doktrin Kristen ini jelas ya, selamat karena anugerah, tidak karena perbuatan. Itu ayatnya terlalu banyak. Saya munculkan beberapa dulu, baru saya munculkan Tobit. Makanya itu kita tidak bisa terima. Karena Martin Luther waktu dia pakukan itu 95 tesis di gereja Wittenberg Jerman itu, salah satunya yang menjadi ringkasan kita ada sola gratia, sola fide. Selamat hanya karena iman, selamat hanya karena anugerah, tidak karena perbuatan. Dan itu dasar kitab sucinya jelas. Efesus 2, 8-9 misalnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Iya, terus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Betul. Jadi kalau kita masih berbuat baik bukan untuk selamat. Itu hanya ucapan syukur kita, bentuk kesaksian kita, bukti cinta kita. Dan tentu ada upah di sorga, tapi bukan keselamatan. Ada mahkota-mahkota istilah Alkitab toh. Nah, di Deuterokanonika itu ada ayat-ayat yang secara eksplisit akhirnya tidak bisa diterima oleh Protestan yang memegang protokanonika, bukan Deutero. Begitu. Ya, tunjukkan ayat-ayatnya. Baca Tobit 4 ayat 10, Pak. Tobit 4 ayat 10. Memang sedekah melepaskan dari maut dan tidak membiarkan orang masuk ke dalam kegelapan. Ternyata di ayat ini bilang kalau beri sedekah itu lepas dari kegelapan atau maut, neraka. Kita kan tidak percaya itu. Kita sedekah itu karena sudah lepas, kita beri sedekah. Ini perbedaan loh ya. Perbedaan, makanya supaya jelas gitu loh. Tambah lagi Tobit 12 ayat 9. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Nah, masa kasih kolete hapus dosa? Masa bantu panti asuhan hapus dosa? Kan kita tidak terima itu. Lalu Martin Luther punya perjuangan itu perjuangan yang alkitabiah, makanya kita pegang sampai sekarang. Lalu tambah lagi Sirak 3 ayat 3. Barang siapa menghormati bapaknya memulihkan dosa. Masa begitu kan tidak. Kita hormati bapak, kalau janji dapat berkat ada. Tapi memulihkan dosa cuma satu, Yesus Kristus. Ya begitu bro. Jadi saya hanya kasih tahu itu saja. Ternyata bro juga setuju bahwa istilah mengurangi menambahkan itu tidak bisa dihindari. Jadi bro sekali lagi thumbnailmu ngeri-ngeri sedap ya. Menuduh apa kau yang tuduh saya dengan ngawurnya kok. Tambah lagi ada di video-video yang kurang penting tapi perlu ditanggapi.
Next. Kata ini Katolik dan Protestan, kenapa tidak bertengkar gara-gara agama? Besar kemungkinan karena dia pikir kita satu iman. Tidak, kita dengan Katolik beda iman. Kalau saudara-saudara kita dari Katolik kan, kalau mau doa ke Yesus, tinggal di Ibu Maria dulu. Nah, kita tidak percaya itu. Pengantara kepada Kristus, kepada Bapa cuma satu, tidak boleh ada yang lain. Nah, kita dengan Katolik sekarang posisinya apa? Beda iman. Kita beda agama. Kalau tidak beda agama, tidak perlu di Indonesia ada Katolik, ada Protestan. Dari SD kita belajar ya, sebelum lahir Konghucu misalnya, kita belajar cuma Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Kita beda agama. Kenapa saya jawab pertanyaan ini mulai dari situ? Karena dikatakan bahwa ini kayaknya rencana Allah, ya, ada bertengkar tapi tidak bertengkar tentang agama. Kenapa andai kata ini Katolik dan Protestan, kenapa tidak bertengkar gara-gara agama? Besar kemungkinan karena dia pikir kita satu iman. Tidak, kita dengan Katolik beda iman. Beda. Ini secara iman loh ya. Karena banyak hal-hal yang, waduh, secara prinsipil kita tidak bisa sama dengan Katolik. Di video ini Pak Pendeta menekankan bahwa secara prinsipil Protestan tidak sama dengan Katolik. Protestan dan Katolik benar-benar beda iman dan beda agama. Tanggapan kami, yang pertama, tentang tuduhan Bunda Maria yang menggeser posisi Yesus sebagai perantara sudah kami tanggapi pada video tanggapan terhadap Pendeta Mel Atok bagian pertama. Kedua, inilah yang kami bahas dalam bagian ketiga tanggapan terhadap tuduhan sesat Mel Atok. Kalau memang Pak Pendeta tegaskan dan tekankan bahwa Protestan tidak sama dengan Katolik dan benar-benar beda agama, beda iman, maka Pak Pendeta harus jawab pertanyaan kami, mengapa Pak Pendeta pergi ziarah ke tanah suci kami agama Katolik di Israel dan Palestina? Di mana sebenarnya tanah suci agama Protestan? Pergilah saja ke Jerman tempat asal pendiri agama Protestan itu. Pendiri agama Katolik adalah Yesus Kristus, maka jelas tanah suci di Israel, Palestina dan sekitarnya dijaga oleh para pastor suster Katolik dan dalam tanggung jawab serta otoritas agama Katolik. Kami tunjukkan bukti video Bapak ke tanah suci kami agama Katolik. Mungkin sudah, video saya tidak perlu, kami terima buktinya. Begini kakak tanpa wajah. Ya, jadi kita memang beda. Itu tidak apa-apa, beda. Justru orang yang berbeda tapi saling menghargai itu keren banget loh. Itu video kan bukan saya suruh orang tidak saling menghargai, tapi Anda aja dengan orang-orang yang rasa Anda pintar lalu disebarkan itu video seolah-olah Mel Atok sedang mengajarkan satu permusuhan besar. Sekali lagi, dibanding dengan Katolik, kita dengan Islam lebih jauh. Islam aja kita hargai, masa kita punya kakak kita tidak hargai? Tapi tidak bisa juga hanya gara-gara oh kita punya banyak kesamaan lalu perbedaan yang sangat menonjol itu tidak saya kasih tahu. Tidak bisa Pak, saya punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Lalu kenapa itu dipublikasikan? Karena saya mau bukan cuma di gereja ini, semua anak-anak gereja Protestan belajar. Itu tujuan. Anda punya misi, saya punya misi kan. Anda punya misi dengan video ini apa? Nah, seperti itulah kalau saya bikin video. Begitu. Jadi yang pertama, beda itu biasa. Hindu, Buddha yang tidak ada hubungan dengan kita aja, kita makan kuli babi rame-rame di Bali, biasa aja. Loh, makanya saya heran Anda punya video ini. Makanya di awal saya bilang, sekali-sekali angkat dong yang saya puji-puji Katolik. Saudara, banyak banget saya puji Katolik di channel saya. Hampir 1.300 apa 1.400 video. Kamu tidak cari yang itu, kau cari yang... Jadi yang bikin masalah ini orang-orang kayak kalian ini, yang sebar-sebarkan secara bodoh, tidak baca, posting kayak orang kalian yang salah, kalian dipakai setan, ngerti tidak kau? Lu beta diam, lu pikir lu pintar. Saya ini kepala sakit mau urus anak, kamu mau doa pagi supaya kau tahu. Nah, ini urusan terlalu banyak, bukan tidak ada. Sudah lama saya tidak bikin tanggapan, ini saya KKR keliling mana-mana. Jadi saya lebih edit khotbah KKR, tapi sekali-sekali boleh lah ini ya. Aduh, kau nih. Lalu apa tadi kau bilang? Ke tanah suci, ya ampun. Oke, yang pertama, saya harusnya orang Protestan tidak mengenal istilah tanah suci. Semua tanah ini Tuhan punya. Tanah suci tidak ada. Kalau bilang tanah perjanjian ada.
Makanya lebih enak Promised Land daripada Holy Land. Istilah yang tepat sih kalau menurut saya ya. Lalu saudara bilang itu tanah suci orang Katolik. Aduh, Anda ini sembarang aja. Itu tanah perjanjian orang Israel. Israel itu agamanya Yahudi. Kita Katolik Protestan ini muncul tak terhindarkan dari sana juga. Kamu jangan klaim-klaim kita Katolik punya atau siapa punya. Tidak, itu Israel punya. Orang Israel bukan agama Katolik. Sampai sekarang 9 jutaan penduduk Israel, hanya 2 sampai sekian persen aja Kristen. Kau baca di ayat mana? Itu tanah suci kita. Kamu ini ada-ada saja ini orang ini. Bikin video kelihatan serius, menegangkan dan ibu suara. Pamela Talk sedang salah. Tapi kamu salah banget loh. Kasihan ya. Janganlah ya kau membodohi orang. Kau yang bikin bodoh orang. Dan kasihan buat kawan-kawan yang mungkin berbangun tidur. Lihat di TikTok langsung sebarkan. Kau lebih kena makan dari dia. Bangun cuci muka dulu, doa dulu. Nonton video 8 kali baru sebar. Kau main tendes-tendes saja.